Oke, mari kita bahas ini. Kamu tahu kan, kalau kita bayangin teknologi perpanjangan umur atau perbaikan sel tingkat tinggi, yang kepikiran pasti laboratorium futuristik dengan jas putih gitu. Iya, benar banget. Mikroskop canggih, alat-alat mahal. Nah, iya. Kita jarang banget loh melirik ke pasar tradisional, tapi hari ini di deep dive kita, batas antara sains modern dan warisan kuno bakal kita hapus habis-habisan. Pastinya, misi kita hari ini sangat spesifik, yaitu membongkar rahasia molekuler di balik jamu. Betul, spesifiknya soal temulawak dan beras kencur. Jadi kita punya sumber berupa tinjauan riset farmakologi yang sangat komprehensif. Kita bakal kupas gimana sains modern memvalidasi khasiat herbal ini untuk anti penuaan dan pemulihan otot kamu. Dan ini penting banget. Sangat. Makanya, mari kita ubah mindset kamu sekarang juga. Jamu itu bukan sekedar minuman berempah yang wanginya khas, tapi ini beneran intervensi biologis tingkat sel. Sangat setuju sih, karena dampaknya itu luar biasa. Maksudnya, mulai dari melindungi struktur pelindung terluar tubuh kita, kayak kulit, sampai menjaga cetak biru kehidupan kita di tingkat DNA. Oke, kita mulai dari temulawak dulu ya. Waktu aku baca riset ini, aku sempat mikir, kenapa sih harus temulawak? Kenapa nggak pakai kunyit biasa aja yang gampang kita temuin di dapur kamu? Iya, banyak yang tanya gitu sih. Kan di dalam sel kita ada SIRT1 yang ibaratnya tuh kayak tim maintenance cell yang sibuk perbaiki DNA dan perlambat penuaan. Nah, apa hubungannya temulawak dengan tim maintenance ini? Yang paling menarik di sini adalah soal keberadaan satu molekul spesifik bernama xanthorizol, atau biasa disingkat XTZ. Senyawa ini tuh eksklusif banget. Eksklusif? Gimana maksudnya? Ya, cuma bisa ditemukan di temulawak, nggak ada di rimpang lain. Jadi begini cara kerjanya. Saat kulit kamu terpapar sinar matahari yang terik, sinar UV itu memicu tubuh memproduksi enzim MMP1. Oke, enzim ini fungsinya apa? Sifatnya itu menghancurkan kolagen. Waduh, bahaya dong buat kulit. Ya, makanya. Nah, si xanthorizol ini punya kemampuan luar biasa untuk memblokir enzim perusak kolagen itu. Kemampuannya menyelamatkan prokolagen di kulit, bahkan dilaporkan mengalahkan EGCG. Tunggu, EGCG yang di teh ijo itu? Iya betul, yang selama ini selalu diagungkan sebagai standar emas anti-aging di dunia medis saat ini. Oh, wow, mengalahkan teh hijau. Jadi tim pemeliharaan sel kita seolah-olah dibekali perisai kolagen rahasia dari dalam ya. Keren banget sih. Benar-benar skincare dari dalam. Oke, jadi temulawak adalah perisai pelindung dari luar. Nah, here's where it gets really interesting. Pendengar kita ini kan banyak yang aktif, sering olahraga atau kerja fisik. Gimana dengan bagian dalam tubuh kita yang sering dihajar aktivitas fisik? Kayak otot, gitu. Beras kencur biasanya jadi andalan kan? Nah, itu dia. Orang sering minum beras kencur kalau badannya pegel habis olahraga. Tapi pertanyaannya, apakah kencur sungguhan memperbaiki otot atau cuma bikin kebas sementara, layaknya obat bius? Masuk akal banget sih kalau kamu berpikir begitu. Rasanya kan cuma hilang pegalnya aja, seolah rasa sakitnya ditutupi. Tapi sains menunjukkan fakta yang jauh lebih dalam. Senyawa aktif dalam kencur, yaitu APMC, ternyata menghambat enzim pemicu radang. Kayak enzim COX gitu. Tepat, persis kayak cara kerja obat NSAID atau pereda nyeri yang biasa kita beli di apotek. Tapi riset ini nggak berhenti di situ aja. Oh ya, ada temuan lain? Ada. Pada kasus nyeri otot pasca olahraga atau DOMS, kencur terbukti menurunkan kadar enzim kreatin kinase secara drastis di dalam plasma darah kamu. Bentar. Enzim kreatin kinase atau CK ini fungsinya apa? Apakah ini semacam alarm tubuh kalau ada yang robek atau salah dengan otot kita? Betul sekali. Kalau sel otot kamu robek karena trauma mekanis saat berolahraga, isi selnya, termasuk enzim CK tadi, bakal bocor dan tumpah ke dalam aliran darah. Oh, jadi harusnya CK itu ada di dalam sel, bukan di darah. Benar. Karena kencur terbukti mampu menekan jumlah enzim ini di darah, artinya sel otot kamu benar-benar dilindungi dari kebocoran struktural. Kencur menjaga keutuhan dan memulihkan otot kamu, bukan sekedar mematikan alarm rasa sakitnya. Wah, gila. Jadi ototnya memang utuh, bukan cuma mati rasa. Hebat juga ya kencur ini. Memang sehebat itu. Tapi begini, kalau ada senyawa yang dampaknya sekuat ini bisa memblokir radang dan melindungi sel otot, pasti ada dampak sistemik yang kuat di dalam tubuh, kan? Jadi apa artinya semua ini? Maksudnya soal keamanannya?
Iya, apakah kita bebas minum kencur berliter-liter tiap hari, apalagi kalau misalnya kamu sedang rutin meminum obat resep dari dokter? Kalau kita menghubungkan ini ke gambaran besarnya, ya ini bisa jadi pisau bermata dua. Harus diingat bahwa kencur itu memodulasi enzim CYP di hati kamu, spesifiknya CYP1A1 dan CYP2B. Enzim hati ya, terus efeknya apa? Enzim-enzim ini kan ibarat pabrik pengolahan obat di dalam tubuh. Nah, kencur bikin hati kamu memetabolisme obat konvensional seperti warfarin menjadi jauh lebih cepat. Ah, jadi kalau aku sedang minum obat medis, misalnya obat pengencer darah, obatnya diproses dan dibuang oleh hati terlalu cepat. Tepat sekali. Akibatnya, justru dapat menurunkan efektivitas pengobatan medis kamu. Karena ya, obatnya terbuang sebelum sempat bekerja optimal. Wah, ini peringatan penting banget buat kamu supaya lebih waspada dengan interaksi obat. Jadi ringkasnya, temulawak adalah pelindung sel dan kolagen yang luar biasa, sementara kencur adalah pelindung integritas otot kamu yang sebenarnya. Kesimpulan yang sangat presisi. Dan ini memunculkan sebuah pertanyaan penting buat kita semua. Riset kita mencatat satu hal yang luar biasa. Apa itu? Ketika beras murni dan kencur dicampur secara mekanis menjadi beras kencur, proses itu menciptakan 3 flavonoid glikosida baru. 3 senyawa baru? Yang sebelumnya nggak ada? Benar, senyawa itu sama sekali tidak ada di rimpang kencur tunggal. Ini menyisakan satu pemikiran untuk kamu. Berapa banyak kombinasi jamu kuno lainnya yang secara diam-diam menciptakan super senyawa molekuler tak terduga, murni hanya dari cara nenek moyang kita mencampurnya. Merinding sih dengarnya. Semacam kejeniusan molekuler purba yang kita nggak sadari ya, membuat kita mikir kalau intervensi seluler tingkat tinggi ternyata udah lama diracik